Dan ini gue anggap tolol buat mereka semua yang menantang untuk membuktikan kesaktian dengan iming-iming hadiah. Ini tolol. Gue pribadi kadang tertarik Sel buat nantang lo. Ayolah sama gue ketemu tanpa gue bikin tayangan dulu, tanpa lu harus melajarin dulu, lu bedah apa yang gue mainkan. Gue sebut ini permainan, tapi lu bedah apa yang gue mainkan. Nah, langsung aja. Nah, karena munculnya asumsi-asumsi ini, akhirnya adalah beberapa rekan dari praktisi paranormal yang coba menghubungi gue dan secara nggak langsung mereka memprotes, bang itu gimana anak buahnya, bang itu gimana gitu. Nah jadi perlu gue sampaikan di sini sekali lagi dia bukan anak buah gua, ya kan? Sekali lagi dia bukan anak buah gua. Oke, dan gue langsung aja to the point aja buat Marcel Radival, pesulap merah Indonesia. Beberapa kali lu ketemu sama gua, ya kan? Dan beberapa kali gue sampaikan tentang perkara masalah kode etik. Kode etik, dimana gue juga mengingatkan lo tentang jangan sampai star syndrome, jangan sampai lo lupa diri, dimana akhirnya lo memenuhi semua keinginan fans lo, keinginan netizen lo, dan akhirnya lu lupa diri hingga akhirnya melupakan etika-etika yang ada dan beredar di masyarakat. Ini yang pertama ingin gue sampaikan ke lu. Dan lu pasti tahu ini berapa kali gue sampaikan juga langsung ke lu, baik secara langsung maupun lewat komunikasi WhatsApp atau telepon ya. Ya, Sel, terserah lu mau nganggap gue sebagai abang lu, saudara lu, sahabat lu, atau guru dari guru lu, itu terserah lu. Gue nggak penting hal-hal seperti itu. Pastinya biar bagaimanapun awalnya gue ngedukung tentang apa yang lu lakukan selama ini. Awalnya gue support lu penuh. Kenapa? Karena secara nggak langsung gue merasa ada yang meneruskan, dimana dulu jauh sebelum lu tampil, lu tahu sendiri bahwa gua sebegitu frontalnya memerangi para dukun yang menurut gua adalah oknum dan moduser gitu. Tapi gua perlu mengingatkan di sini sama lu Sel. Akhir-akhir ini, belakangan ini, gua melihat banyak banget kesalahan. Bukan berarti gua mencoba mencari-cari kesalahan lu Sel. Dan lu tahu ini, gue udah ngasih sedikit info lah sama lu yang lu tahu lah, dan mungkin yang lain gak ada yang tahu, ya kan? Dan gue juga udah tahu saat terakhir lu ketemu sama gue tanya sama lu, Sel, ada nggak selama lu melakukan membuat konten-konten tentang pembongkaran ini, bentuk teror dan lain-lain, lu menceritakan di situ bahwa banyak sekali teror-teror yang lu dapat, bahwa teror-teror itu malah sedemikian ininya luar biasanya hingga akhirnya membuat lu ya takut lah. Nah karena lu akhirnya menelusuri bahwa ternyata benar, dan ini lu sampein langsung ke gua gitu. Dan saat itu juga gua di konten lu kalau nggak salah gue juga gue sampein hati-hati buat yang lain, hati-hati buat yang ini. Kalau umpama ini jangan sebut nama, jangan sebut label, karena pertama di Indonesia ada UU ITE, ya kan, jempolmu harimaumu. Bahkan Marcel juga menulis ini juga yang isinya menegur kepada seseorang lah supaya menjaga jempolnya, supaya tidak menjadi senjata bumerang bagi mereka sendiri. Oke, ini mungkin nanti bakal gua barengin ya sambil gua ngoceh begini nih tayangannya, bukti-buktinya. Tapi gua ingetin lagi nih Sel, menurut gua lu sendiri udah star syndrome, lu udah lupa diri. Gua mendapatkan satu kiriman screenshot yang isinya bahwa lu menyebut salah satu praktisi pelaku spiritual atau paranormal.
ya. Dan secara nggak langsung gue juga kenal sama nama yang lu sebut ini. Ini aja udah gue ngeliatnya udah kesalahan, Sel. Kenapa? Karena lu menyatakan bahwa lu datang ke padepokannya dan dia takut sama lu, nggak mau nemuin lu karena takut kebongkar. Nah, gue ingetin di sini, Sel, sama lu, Sel. Gue ingetin di sini sama lu ya. Gue dapet info, Sel. Gue akuin lu saat itu ke Cirebon. Tapi gue dapet info juga bahwa lu nggak ke padepokannya sama sekali. Mungkin lu menghubungi lewat telepon, tapi mungkin nggak diangkat. Tapi yang harus lu pahami di sini adalah bisa jadi orang itu males bermusuhan sama lu, males ngeladenin lu. Jadi bisa jadi dia bukan karena takut sama lu, tapi lu mengatakan itu adalah karena dia takut. Nah, terus lu mengatakan dia takut kebongkar. Nah, sekarang pertanyaan gua, Sel, buat lu, emang lu mau ngebongkar apanya? Selama ini lu menyatakan bahwa semua dukun adalah penipu. Dukun itu kalau nggak cabul ya penipu. Nah, sekarang gua tanya sama lu, saat lu mengeluarkan statement seperti itu bahwa semua dukun adalah cabul dan penipu, berarti lu mengklaim, lu memvonis, memukul rata semuanya seakan-akan dukun itu cabul dan penipu. Padahal di mata hukum, saat lu harus menyatakan dia penipu atau bukan, itu harus minimal ada 2 alat bukti yang sah. Lu boleh tanya ke teman-teman lu yang katanya pengacara, Sel. Mungkin selama ini lu berpikir lu bergerak, lu buat konten-konten disupport sama teman-teman lu yang katanya pengacara. Jadi kalaupun ada apa-apa mereka bakal ngebantu lu. Tapi apakah lu pernah berpikir bahwa mereka yang lu serang selama ini juga punya pengacara atau tidak? Seharusnya lo berpikir seperti itu, Sel. Lo lupa diri, lo menganggap seakan-akan diri lo menang di atas segalanya. Lo seakan-akan menganggap lo menang di atas angin. Nah, terus selama ini support dan dukungan yang lo dapat selain dari tim lo, mungkin dari para fans lo, dari para subscriber lo yang cuma mengatakan salut, mantap, keren dan lain-lain. Tapi sadar atau tidak lu sadari, kira-kira mungkin nggak dari sekian juta subscriber lu, justru banyak oknum-oknum, moduser-moduser, penipu-penipu yang menyimak tayangan lu dan melihat bagaimana melakukan trik di setiap tayangan lu, dan akhirnya mereka melakukan itu di dunia luar sana, Sel. Jadi secara nggak langsung gue menyatakan, Sel, secara nggak langsung lu itu mengajari. Walaupun lu memunculkan kalimat dengan bahasa membongkar atau apalah, pada dasarnya kalimat membongkar sendiri kalau kita kupas dari sisi hukum, lu nggak punya wewenang sedikit pun di dalamnya. Hati-hati, Sel. Gue ngasih tahu lu dengan cara yang halus banget menurut gue, dengan cara gue berkomentar di konten lu yang terakhir. Padahal gue berharap saat gue komentar harusnya lu berpikir, wih, kenapa ini Bang Awai sampai berkomentar seperti ini. Gue berharap lu menghubungi gue dan gue bakal menjelaskan secara detail apa alasan gue kenapa harus sampai berkomentar. Tapi kenyataannya komentar gue marah, menurut gua lu melakukan satu bentuk pembantahan, satu bentuk pembenaran. Gua nggak peduli kali mau subscriber lu berapa juta, mau fans lu berapa banyak. Gua justru peduli sama lu, dimana lu yang udah mempunyai panggung, yang udah mempunyai fans, jangan sampai justru malah hancur cuma karena
lepas diri lu, kontrol diri lu nggak terarah. Ini gua ingetin sekali lagi sama lu, Sel. Itu sedikit, Sel. Ini gue sampein lagi. Kalau emang dasarnya lu mengedukasi masyarakat, kalau emang dasarnya lu pengen membongkar bentuk-bentuk trik-trik penipuan yang dilakukan oleh oknum-oknum paranormal, kenapa lu cuma menyerang segelintir orang? Lu boleh cek, dan mungkin lu udah pernah ngecek lah. Ini mohon maaf banget, gue nggak menyerang salah satu bentuk teknik terapis. Gue memberikan contoh di sini. Gue kasih contoh ruqyah, Sel. Berapa banyak tayangan-tayangan ruqyah di YouTube ini yang intinya, isinya justru malah menyeleweng dari inti ajaran ruqyah itu sendiri. Ruqyah kok malah muncul jimat-jimat, isim-isim, dan lain-lain. Kenapa lo nggak bongkar hal-hal itu? Kenapa lu membongkar tentang fenomena-fenomena dukun? Dukun sendiri, nih gue kasih tahu, Sel, ya, jauh sebelum dunia medis muncul, jauh sebelum dokter, profesor, dan lain-lain itu muncul, sebutan untuk mereka yang jago-jago, hebat-hebat, ahli-ahli, pinter-pinter dalam dunia terapi, emang apa, Sel? Dukun adalah sebutan tradisional. Sama seperti halnya kesaktian. Dan ini gua anggap tolol buat mereka semua yang menantang untuk membuktikan kesaktian dengan iming-iming hadiah. Ini tolol. Karomah, mukjizat, maunah, dan kesaktian itu pada dasarnya adalah sama. Cuma yang membedakan adalah apa? Mukjizat diberikan kepada para rasul, karomah diberikan kepada para wali. Dan buat orang-orang yang biasa, bukan wali, bukan rasul, itu disebutnya maunah, pertolongan Allah yang justru menimbulkan efek ajaib luar biasa. Dan ini disebut oleh masyarakat awam adalah bentuk kesaktian. Baik mukjizat, karomah, atau maunah, itu bisa saja terjadi karena kehendak Allah. Tapi terjadinya cuma sekali. Yang berulang-ulang apa? Ceritanya. Mukjizat Nabi Musa membelah lautan itu terjadi cuma sekali, tapi ceritanya berulang-ulang sampai detik ini. Karomah, di saat Sunan Kalijaga hendak berguru, di mana buah apa itu ya? Buah pinang diubah menjadi emas. Dan itu akhirnya yang membuat Sunan Kalijaga tersadar. Tapi itu juga cuma sekali. Enggak setiap ketemu pohon pinang diketok jadi emas, diketok jadi emas. Ini karomah. Maunah juga sama, dan ini sering ditemui oleh para praktisi, para terapis, khususnya di Indonesia ya. Di mana mereka menemukan keajaiban-keajaiban saat menangani kliennya, menangani pasiennya, muncul keajaiban-keajaiban. Tapi itu cuma dilakukan dan terjadi cuma sekali. Ceritanya yang berulang-ulang. Jadi tolol banget kalau ada orang nantangin, terutama yang dari Australia, yang katanya memberikan hadiah $100.000 buat yang bisa membuktikan. Ini tolol banget gitu loh. Karena ini cuma sekali, ceritanya yang berulang-ulang. Kesaktian itu nggak bisa diulang-ulang. Dan gue tahu bahwa fenomena kesaktian yang ditampilkan berulang-ulang itu udah pasti gimmick, itu udah pasti alat sulap. Jadi sekali lagi gue minta jangan samakan, seakan-akan meniadakan, seakan-akan semua kesaktian itu adalah gimmick, seakan-akan kesaktian itu adalah sebuah permainan sulap. Enggak, ini ada benar-benar, karena
kita yakinilah sebagai umat beragama bahwa masih ada kehendak Allah. Allah yang maha berkuasa, bisa menjadikan apapun seketika. Kun fayakun, jadilah maka jadilah iya. Gue bakar rokok dulu ya, rada emosi. Jadi gue ingetin sekali lagi, tolong sel, jangan lu pukul rata, jangan lu anggap kesaktian itu nggak ada. Lu mencari-cari pembuktian, sementara mereka yang tertantang untuk datang menemui lu, membuktikan, itu karena udah lu tonton tayangannya, udah lu saksiin, udah lu pelajarin, dan lu udah melakukan konsul sharing ke beberapa praktisi lainnya. Ya, salah satunya ke gua dan ke beberapa orang yang gue juga tahu kalau lu juga sering sharing sama dia pada. Hingga akhirnya lu menemukan titik, oh ini, bahwa inilah sebenarnya ini, baru lu berani nantangin. Andai kata tantangan yang lu buat tanpa lu lihat dulu tontonannya, tanpa lu simak dulu tayangannya, apakah lu bisa membedahnya, sel? Gue pribadi kadang tertarik, sel, buat nantang lu. Ayolah, sama gue ketemu tanpa gue bikin tayangan dulu, tanpa lu harus melajarin dulu, lu bedah apa yang gue mainkan. Gue sebut ini permainan, tapi lu bedah apa yang gue mainkan. Apa lu berani, sel? Ingat, sel, di atas langit masih ada langit. Lu lupa diri, dan gua sekali lagi memperingati lu, mengingatkan lu. Dan demi Allah, demi Rasulullah, sel, saat ini gue sedikit khawatir tentang diri lu. Kenapa, sel? Kemarin gue dapat screenshot, sekali lagi gue dapat screenshot. Intinya lu menyebut salah satu tokoh agama, ulama, tokoh ormas juga, yang seakan-akan dia takut sama lu karena lu datengin padepokannya. Sekali lagi, sel, ucapan lu ini gak ada buktinya bahwa lu datang ke padepokannya. Ucapan lu ini gak ada buktinya bahwa lu nantangin dia. Semua fans lu mungkin menyaksikan bahwa lu datang ke kotanya, tapi lu gak datang ke padepokannya. Di mana barang buktinya, sel? Kenapa gue berpikir seperti itu? Karena biar bagaimanapun dia tokoh agama, dia punya pesantren, dia juga salah satu pimpinan ormas besar di Indonesia. Jangankan buat ketemu dia, jangankan buat ribut sama dia, lu ngadepin anggota dia, anak buah dia aja lu udah belum tentu sanggup, sel. Anak buahnya gue yakin bakal pasang badan sama lu, tapi lu lupa diri. Lu dengan ego lu, dengan sombong lu, dengan congkak lu menyatakan seakan-akan lu super power. Dia takut sama lu. Dan dia ini, dia sahabat gue juga, sel. Lu boleh buka kitab Mutafaqih Alai. Di situ jelas bahwa kita tidak, sesama muslim itu tidak boleh saling memusuhi, saling membelakangi, saling menghasut. Bersaudara karena Allah. Dan haram hukumnya bagi sesama muslim untuk tidak bicara selama 3 hari. Ini selama 3 hari nggak bicara aja haram, sel. Tapi secara nggak langsung, karena kepopularitasan lu, karena star syndrome lu menabuh genderang perang. Dan lu nggak sadar, sel, dari hasil bukti screenshot yang dikirim ke gua, itu secara nggak langsung gua ngebacanya apa? Mereka mencari titik kelemahan lu. Mereka mencari momen di mana lu benar-benar bisa terjerat secara hukum. Gue ngingetin lu kali, dan gue komentar, dan gue berharap lu ngubungin gue. Lu tahu gue gak berharap popularitas. Dan lu tahu, jauh sebelum lu melakukan hal seperti ini,
gue udah melakukannya. Dan gue tahu apapun yang gue sampaikan saat ini, lu gak bakal bisa ngebantah ya. Karena gue nyampein apa yang gue sampaikan lewat konten gue ini, itu berdasarkan bukti dan fakta yang ada. Jangan terbuai sama popularitas lu. Jangan terbuai sama komentar-komentar yang ada di setiap channel lu. Kalau lu memang ingin berdakwah dengan cara meluruskan akidah tauhid mereka yang menyimak tayangan-tayangan lu, harusnya lu tidak menyerang seseorang. Harusnya lu lebih mengatakan ini adalah oknum, ini adalah ini. Lu gak harus menyerang profesi. Lu gak harus memukul rata semuanya adalah cabul dan penipu. Dan lucunya di salah satu konten lu menyebut kalau gua adalah dukunnya para dukun, gurunya paranormal. Tapi lu menyebut di konten lu bahwa semua dukun kalau nggak cabul ya penipu. Nah, berarti kan secara nggak langsung lu mengatakan hal itu kepada gua. Tapi gua nggak ambil pusing sel, gua bodoh amatan. Karena gua kenal lu. Cuma kali ini gue harus berkomentar. Dan tujuan gue bukan buat gimana-gimana sama lu. Gue peduli sama lu. Dari titik 0 sampai titik saat ini, perjuangan lu gak sedikit. Dan teror yang lu terima juga gak sedikit. Jangan hancurkan itu cuma karena lu lupa diri. Perbaiki kata-kata lu. Lebih beretika dalam setiap membuat konten lu. Dan pastinya selalu jaga adab lu. Mereka yang lu cap moduser, mereka yang lu cap sebagai penipu, itu belum tentu. Karena itu asumsi pikiran lu sendiri. Pertanyaan gue cuma satu. Mereka lu cap sebagai moduser, mereka lu cap sebagai penipu, apakah lu ada bukti? Apakah ada laporan ke pihak yang berwenang bahwa mereka melakukan penipuan, mereka melakukan modus-modus? Nggak ada bukti. Dan semua juga banyak yang tahu tanpa harus lu jelasin bahwa tayangan-tayangan mereka cuma sekedar entertain, sekedar hiburan. Tapi gue tetap melihat sisi baiknya, di mana tayangan itu pada intinya adalah mengajarkan bahwa tidak ada kekuatan lain yang bisa mengalahkan kekuatan Allah. Di salah satu tayangan yang misalnya selalu tempur dengan dukun-dukun santet. Jadi mau sesakti apapun, sehebat apapun ilmunya, saat bertemu dengan ilmu Allah, itu tidak akan bisa dikalahkan ilmu Allah itu. Ini pesan terselubung yang gue tangkap dalam setiap konten yang ada. Jadi pada intinya justru mereka secara nggak langsung meluruskan, mengirim pesan terselubung yang direpetisi berulang kali hingga akhirnya insya Allah bakal banyak yang menyimak ini karena menerima repetisi-repetisi bahwa ilmu Allah itu luar biasa. Akhirnya bakal banyak yang lebih mantap keyakinannya. Tapi gue justru malah berpikir saat lo dengan tayangan-tayangan lo yang menampilkan ini trik, ini trik, ini trik, ini trik, itu repetisi tentang trik, justru akhirnya bakal banyak yang paham tentang trik. Taruhlah subscriber lo 1 juta sekian, penduduk Indonesia berapa juta, dan apa lu bisa jamin semua subscriber lu itu bakal jadi orang yang benar? Belum tentu. Bisa aja dari sekian banyak subscriber lu, justru para pemain, justru para moduser, justru para penipu yang coba belajar tentang trik-triknya lewat konten-konten lu.
Jadi jangan pernah merasa diri paling benar, jangan pernah merasa diri paling hebat, Sel. Sekali lagi gue sampein. Dan kalau lu gak terima sama ocehan gue, celotehan gue, entah lu, entah fans lu, ya monggo silakan. Tapi coba berpikir secara waras, secara tenang. Apa yang gue sampein ini apa adanya. Dan ini karena kepedulian gue sama lu, Sel.